warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Yang Pak. Yang Pak. Hari ini kita masih online ya, teman-teman ya. Semoga minggu depan kita bisa offline. Tadi semangatnya Pak Rektor tadi, habis kita rapin tadi offline ya. Baik, teman-teman. Minggu yang lalu, hari Kamis, asistensi ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, dan kemarin latihan soal-soal. Sekarang sebetulnya kan materi yang kita berikan ini adalah materi di matematika 1, teman-teman. Saya sudah lihat tadi ternyata matematika 1, sehingga mungkin agak cepat saja gitu ya. Saya share untuk ininya, untuk open kode prosesnya ya. Oke, teman-teman, sebelumnya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekali lagi saya ngomong, saya tidak pernah akan ngurusi presensi ya. Jadi ketika Anda lupa absen, itu Anda nggak usah WA ke saya, nggak saya tanggepin. Oke. Ada yang sampai screen foto, bahwa ikut. Nah, makanya di awal-awal kayak gini saya udah selalu ngomong, presensi jangan sampai lupa. Jadi saya mohon maaf nggak nanggepi teman-teman yang WA saya untuk ngomongin masalah presensi. Pak, saya tadi masuk tapi nggak bisa absen. Pak, saya ini udah enggak, saya enggak ngurusin itu. Bisa on cam dulu teman-teman di awal ini. Saya minta beberapa saat nanti on cam. Habis itu mungkin nanti bisa dimatiin lagi gitu ya. Secara acak ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Ini saya berlakukan untuk semua mata kuliah saya. Saya nggak akan ngurusi presensi. Karena apa? Anda itu sudah mahasiswa. Presensi itu adalah tanggung jawab Anda ke peraturan akademik. Ya, jadi kan ada peraturan kalau 80% atau berapa ya presensinya kurang, Anda nggak boleh ikut apa itu evaluasi dan macam-macam. Itu bukan urusan kami ya. Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Dan makanya kalau ada yang nggak bisa absen, langsung selesaikan saat kayak gini. Pak, interupsi Pak, saya nggak bisa absen. Gitu. Oke teman-teman. Oke, Pak. Halo, sepakat ya. Ya, Pak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ke teman-teman yang WA saya masalah presensi dan saya nanggepin. Saya nggak mau ngabsenkan Anda lagi, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Udah, ini tadi udah bisa baca presensinya belum? Sudah pada absen belum? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Nah, saya nggak mau ya nanti di akhir. Pak, saya lupa, saya ikut ini loh Pak. Ada screenshot ini, layarnya juga. Ada screenshot layarnya. Terus bilang nggak bisa absen. Ya, saya nggak ngurusin gitu-gitu. Jadi ya sudah, anggap aja kalau kamu nggak bisa absen atau kamu lupa absen, ya sudah, anggap aja nggak masuk. Oke. Baik, kita mulai materinya. Ini sedikit saya singgung materi yang di matematika 1. Kemarin kita terakhir sampai mana teman-teman? Fungsi inverse trigonometri. Iya, Pak. Oke. Akan agak singkat saja teman-teman. Saya tak share screen.
Tidak sebenarnya. Kelihatan ya, teman-teman? Oke, silakan off cam kalau pengen off cam. Nanti sewaktu-waktu saya panggil, siap ya. Baik, kemarin kita sudah sampai di mana, saya juga agak lupa. Menggambar ya kemarin, menggambar fungsi ini ya. Sudah ya, ini gambar sudah ya. Sudah Pak, Sudah, Pak. Oke, berarti sekarang masuk ke ini ya, fungsi inverse trigonometry. Hari ini bab 1 harus kelar ya, 1.2 dan 1.3. Jadi fungsi inverse kemarin didapatkan dari pencerminan terhadap y sama dengan x. Itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi kalau ini fungsinya f(x) yang gini, inverse-nya berarti grafiknya pasti simetris terhadap garis y sama dengan x. Nah, nulisnya biasanya adalah pakai pangkat -1, f pangkat -1. Ini adalah notasi untuk fungsi inverse. Jadi sebetulnya kalau kita kita sambil tak membalik kamera, bentar. Tak membalik kamera. Oke, kelihatan ya ini teman-teman. Kelihatan ini? Kelihatan Pak. Inverse. Kalau fungsinya itu y sama dengan f(x), ini akan dibalik gitu ya. Nah, f min inverse-nya sama dengan berapa? Kita tulis seperti ini. Dalam x. Jadi yang paling sederhana misalkan y sama dengan 2x plus 1, gitu ya. Atau aslinya ini fx sama dengan 2x plus 1. Ditanyakan f min 1x-nya berapa? Fx sama 2x plus 1 berarti kan awalnya itu fungsi ini dalam x, kita buat menjadi dalam y. Jadi bisa kita tulis y sama dengan 2x plus 1, maka 2x sama dengan y min 1. Jadi x-nya sama dengan y min 1 per 2. Ini sudah inverse. Jadi awalnya y, kita menyatakan y dalam x, sekarang dirubah menjadi x ke dalam y. Gitu. Sehingga ini inverse-nya x sama dengan tinggal ganti ini. X min 1 per ini kan, masih ingat ya, ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ini adalah bukan inverse-nya, tapi turunan dari inverse fungsi trigonometri. Gitu. Oh, sebelum keturunan, ini tadi kan fungsi linear. Sekarang kita cari fungsi yang trigonometri. Fungsi trigonometri. Kalau fungsi trigonometri kan kita punya fx sama dengan sin x. Kalau f inverse x apa? Arcus sin, gitu ya. Ya, jadi ini kalau kita ngomong y sama dengan sin x,
maka X sama dengan sin Y. Atau X sama dengan arcus sin Y. Gitu kan? Sehingga F ini X-nya sama dengan arcus sin Y. Itu biasanya teman-teman. Sehingga kalau domainnya sin X itu domainnya berapa? Sin X domainnya sama dengan sudutnya dari berapa sampai berapa kalau sin itu. Minta hingga sampai dengan 80. Ya, min kan seharusnya ini bisa min 720 sampai plus 720 derajat domainnya. Seluruh bilangan kan bisa toh, seluruh sudut. Oh iya, Pak. Tapi range-nya berapa? Range-nya. Range-nya kan hanya min 1, Y sampai dengan 1 kan? 1, Pak. Oke, paham ya? Nah, kalau turunan fungsi trigonometri tidak terlalu masalah. Tidak terlalu masalah. Misalkan kita punya Y sama dengan sin X, di dx-nya sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, di dx-nya sama dengan min sin X. Y sama dengan tangan X, ayo, di dx-nya apa? Kalau tangan. Tekan kuadrat X, Pak. Apa, Rek? Sekan kuadrat X. Sekan Kuadrat X. kuadrat X. Ini ya. Nah, sekarang yang pembahasan kita ini adalah mencari turunan dari fungsi inverse trigonometri. Inverse trigonometri. Turunan dari fungsi inverse trigonometri. Contohnya apa? Kalau kita punya Y sama dengan arcsin. Atau ditulisnya gini ya, Y sama dengan sin, gini ya. Arcsin itu gitu ya nulisnya. Pada umumnya. Anda disuruh mencari turunannya. Ini di DE-nya berapa? Cara yang paling umum, kalau Y sama dengan arcsin X, maka X sama dengan apa? Sin Y gitu ya. Tidur saya. Halo. Halo, Ya, Pak. Pak. Cara mencarinya ada dua. Turunannya ini apa? Turunannya. Kita ingin mencari di dx ya. Kalau kita turunan terhadap X dengan menggunakan turunan implisit, dx itu berapa? Dx. 1. Sama dengan sin Y diturunkan terhadap X. Turunan sin Y apa? Cos Y. Tapi karena kita menurunkan Y, maka harus disertai dengan dy. Gitu kan?
Jadi DD-nya sama dengan 1 per cos Y. cos. Padahal Y-nya berapa? Y-nya tadi arcsin X. Harus dalam, ini harus dalam X. Toh? Nggak boleh dalam Y. Berarti bisa saya tulis 1 per cos. Y-nya apa? Arcsin X. Arcsin X. Teman-teman biasa nulisnya arcsin kayak gini atau sin pangkat min 1? Pangkat min 1, Pak. Min 1, Pak. Min 1 ya. Oke. Gini ya. Cos arcsin X. Nah, sekarang cos dari arcsin X itu berapa? Caranya gimana, masih ingat ini? Pakai apa? Menyederhanakan bentuk kayak gini. Pakai segitiga ya. Ini kan X sama dengan sin Y ya. X sama dengan sin Y. Berarti kalau saya punya segitiga, ini adalah Y. Sin Y sama dengan X. Sin itu apa? Depan miring ya. Iya, Pak. Berarti kalau ini X sama dengan sin Y, depannya adalah X. Miringnya 1. 1, Pak. Ini datarnya ini berapa? Akar 1 min X kuadrat. 1 X min X kuadrat. kuadrat. terus ngapain? Cos arcsin X berapa? Akar 1 min X kuadrat, bukan? Akar 1 min X kuadrat. Jadi di sini sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Gitu, teman-teman. Nyambung ya. Ya kalau bingung, enggak usah dari sini, dari cos sih. Kalau si bentuknya kan kayak gini, cos itu apa sih? Samping miring ya. Iya, Pak. Berarti 1 per cos ya 1 per cos-nya berapa? Seper cos apa? Akar 1 min X kuadrat. Gitu teman-teman. Yang untuk ini. Oke. Demikian juga untuk yang lain, teman bisa mencari sendiri. Oke, kemudian Anda lihat di buku teman-teman. Ini semoga ada rumus-rumusnya di sini. Ini sudah, ini seperti omong domain yang baru kita bicarakan tadi. Inverse sinus, ini ya. Inverse sinus ini. Inverse sinusnya sudah ketemu. Inverse-nya sudah ketemu. Inverse tangen.
ketemu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini antara domain dan ring ya. Arkes sin dari sin itu kan balik ya. X berarti ya. Ini bisa Anda lihat. Terus slide aja ini sudah ini. Oke. Ini teman-teman. Nah, di buku itu di halaman 46 teman-teman, sambil dilihat ya, 44. Ya, halaman 46 itu sudah diperumum. Halaman 44. Turunan dari arkes sin X adalah 1 per akar 1 min kuadrat. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan turunan dari arkes cos X, yaitu min per akar 1 min kuadrat. Terus turunan arkes tangan 1 cos 1 plus X kuadrat. Halo. Nah, bentuk perumuman dari fungsi ini, adalah di halaman 46. 46 itu adalah bentuk perumuman dari fungsi. Artinya bisa kita gunakan teorema rantai ya. Jadi tolong Anda gimana ya? Ya sebenarnya nggak niat dihafalin sih ini ya, tapi harus apa dengan sendirinya. Apa? Ini retoretan mana ya ini ya? Ya benar betul. Ini ya. Ini tuh nggak harus diapalin, tapi nanti apal dengan sendirinya kalau kita banyak latihan. Jadi misalkan contoh. Kita punya Y sama dengan sin X kuadrat. Atau X pangkat 3 gitu ya. Maka turunannya dy dx sama dengan turunan arkes. Ya. Turunannya apa? 1 per akar. Dimisalkan ya. Jadi kita agak panjang lagi aja. Pakai Anda disuruh mencari dy dx. Nah, kita pakai biasanya teorema rantai ya. Ini loh ya. Kalau Y sama dengan sin arkes sin X pangkat 3 dimisahkan. Misal U sama dengan X pangkat 3. Du dx sama dengan 3X kuadrat. Kalau kita punya sin Y sama dengan sin arkes U, gitu ya. Halo, masih ingat kayak gini? Maka du sama dengan du dx sama dengan
DU kalikan DU DE. Masih ingat nggak kayak gini, bentuk kayak gini teman-teman? Itu namanya apa? Namanya apa? Di SMA atau Matematika 1? Pernah SMA kan? Kayak gini namanya apa? Dikasih nama. Teorema rantai? Atau rumus rantai? Apa? Rantai ya? Teorema rantai, Pak. Teorema rantai ya. Jadi kan nggak masukkan ya? Di DU, berarti ini turunan dari ini apa? Arkesin U. 1 per akar 1 min U kuadrat dikalikan DU DX. DU DX. DU DX-nya ini ya, kalikan 3X kuadrat. Sama dengan 1 per akar 1 min U-nya tadi apa? X pangkat 3 dikuadratkan X pangkat 6 dikalikan 3X kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke. Paham ya teman-teman? Halo? Mantap kan? Untuk sekali. Baik ya, masih on semua ya. Masih, Pak. Masih on. Ini masih banyak yang di kos-kosan ya? Atau semuanya sudah pada mudik? Udah pulang, Pak. Sudah pulang. Termasuk yang luar Jawa? Luar Jawa juga pada mudik? Di kos. Pulang, Pak. Oh, luar Jawa selain Madura loh ya? Yang di Kalimantan, Sulawesi gitu, mungkin atau Sumatera gitu barangkali ada pulang. Masih ngekos, Pak. Masih di kos. Pulang, Pak. Iya. Ada yang pulang. Lumayan itu. Insya Allah kita minggu depan ini offline lagi, insya Allah. Tapi ya saya nggak ini ya, nggak janji ya. Jadi memang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Makanya ya mohon maaf pengumuman itu sifatnya mendadak sekali ya. Jadi tolong dimaklumin. Ketika orang tua Anda protes, Pak, pengumumannya kok mendadak ya? Karena kita pun mendadak ya. Pengumuman dari ya, semuanya mendadak ya. Unpredictable gitu loh ya. Oke, baik. Next. Bisa share screen lagi. Sekarang ini integral. Apa sih integral itu sebenarnya? Integral dengan turunan itu apa hubungannya? Integral itu anti turunan, Pak. Integral itu anti turunan. Artinya sesuatu kalau diturunkan kemudian diintegralkan itu akan balik. Makanya di sini selalu ada konstan C.
Jadi misalkan saya punya Y sama dengan 4X. Turunannya apa ini? 4, 4 kan Pak. ya? Sorry, gak kita ya. Sorry. Y sama dengan 4X. D-nya sama dengan 4 ya. Kalau integral 4 dx, hasilnya apa? Halo? 4x plus C. Kenapa kok plus C? Yang tahu sejarahnya, ngapain nggak plus C? Karena berapapun, ini kan seharusnya kalau ini kamu integralkan kan akan balik ke sini, teman-teman. Integral kan nanti turunan, berarti ketika diturunkan, kemudian kita integralkan, dia akan balik ke sini. Sekarang perhatikan, kalau Y sama 4X turunannya 4. Kalau Y sama dengan 4X plus 3, dx berapa? 4, Pak. 4. Juga. Kalau saya integralkan ini 4X juga kan? Iya, Pak. Kalau Y sama dengan 4X min 100, dx berapa? 4, Pak. 4 juga. 5, Pak. Udah tahu? Kenapa kok ini ada C? Karena kalau ini saya turunkan, ya, jadi misalkan ini adalah Y sama dengan 4X plus C. dx-nya berapa? 4X plus C turunannya. 4, Pak. 4, Pak. Gitu. C itu muncul karena konstanta diturunkan adalah 0. Inilah yang hubungannya. Makanya integralnya selalu mengandung C, karena dia kalau diturunkan, hasilnya sama. C-nya selalu hilang. C itu berapapun. C itu adalah bilangan konstanta, bisa positif, bisa negatif. Paham ya? Kenapa muncul C? Jadi kalau aslinya kan Y sama dengan, misalkan ya, arcsin X. dx-nya sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat, kan gitu. Berarti kalau ini saya integralkan, saya integral dari dy dx sama dengan integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat, hasilnya berapa? Arcsin X, Pak. Arcsin. Tapi harus ditambahi plus C. Paham? Kenapa? Karena C ini kalau saya turunkan, hasilnya kan ini. Berapapun C-nya, hasilnya kan ini. 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, bentuk yang di slide itu adalah bentuk EDV umum. Jadi, apa ya? Kita hati-hati ketika kita menggunakan rumus itu. Misalkan kita ada contoh soal, Anda disuruh menghitung I sama dengan integral apa ya, 1 per akar 1 min piro ya? 4X kuadrat. 5 kita aja, 5. Oke. Ini gimana ini? Integral 1 per, kelihatan nggak ini 5?
Lihat ya. I sama 1 per akar 1 min 5x kuadrat. Dx berapa nilainya? Gimana nyelesaikan itu? Ya teman-teman. Dimisalkan mungkin, Pak. Misalkan gimana? U sama dengan 5x kuadrat. U sama dengan 5x kuadrat. Terus DU sama dengan 10x. Hati-hati. Coba. DU sama dengan, tak ikutin ya dulu ya. 10x dx. Ini kan ya. Ya, Terus dimasukkan dx ke itu. ke ini ya. Berarti I sama dengan integral 1 per akar. Akar 1 1 min. min. Ayo. Oh, itu, Pak. U-nya 5x. U-nya 5x. Iya. Ayo ditiru lagi. Kamu udah mulai terasa kan sini ternyata salah kan? Karena ini butuhnya U kuadrat. Maka permisalannya kan bukan U sama 5x kuadrat. Permisalannya adalah U sama dengan. Jadi ini itu harus menjadi U kuadrat nanti. Berarti U-nya adalah, yang lainnya paham nggak sih ini? Permasalahannya. Kenapa kok tidak ini permisalannya? Bingung kamu? Ini bukan U kuadrat toh. Ini kan U. Karena U kamu adalah 5x kuadrat. Maka permisalannya harus berapa kalau dikuadratkan hasilnya adalah 5x. Kan gitu. Halo. Jadi U-nya adalah akar 5x. Akar 5x. kuadrat. Alias berapa ini? 5x, Pak. Akar 5, 5x Pak. kuadrat ke 5x. Oh. Akar 5, Pak. Akar 5. lah x-nya. Akar 5. Akar X kali akar 5. X-nya X akar 5. X akar. Ini kan ya. Ya. Atau tetap ini nggak apa-apa. Terus DUDI-nya berapa? Nanti aku bingung. Kayak gitu. Ayo. Pakai Satu. PUP, Bang. Berapa? Akar 5, Pak. Akar 5. Kamu bingung kenapa? Nggak bingung toh? Itu kadang-kadang cuma terpengaruh gitu aja. Karena ada akarnya. X akar 5 turunannya berapa? Akar 5, Pak. Akar Akar 5. Tapi kenapa Rok mikirnya rada suwi? Lucu kan ya? Kalau Y sama dengan 4X, copot kan kamu? Berapa 4. turunannya? 4. Gitu. Kalau saya balik, Y sama dengan E kali 4, turunannya berapa? 4. 4, Pak. Tapi kita rada aneh kan mikirnya kayak gini. Bentuknya nggak kayak biasanya soalnya, Pak. Iya, tapi kan perkalian kan komutatif, bolak-balik. Iya. Kayak tadi, Y sama dengan akar 5X, turunannya berapa? Akar 5. Akar 5. Akar 5. Tapi ada akarnya gitu aja, kadang-kadang kita tuh sudah menjadi agak bingung kan? Iya, Apalagi Pak. terusnya dibalik, Y sama dengan X kali akar 5. Nah, turunannya berapa ini? Sama. Titiknya adalah akar. Ini norek ya, yang teliti ya. Jadi ini DUDK adalah akar. Berarti DU-nya adalah akar 5. Jadi I-nya menjadi berapa tadi?
Yang ini. Kita tulis lagi di sini. I sama dengan integral 1 per akar 1 min. Dan berapa? U kuadrat. U kuadrat. Ini kan. U kuadrat. Kenapa U kuadrat? Karena U-nya adalah akar 5E kuadrat. Kalau dikuadratkan kan akarnya hilang. Jadi ini 5E kuadrat. Dikalikan dengan dx. Dx-nya berapa ini? Kalau du sama dengan akar 5 dx, dx-nya adalah du per akar 5 ya. Maaf Pak, turunan U itu kenapa bukan 2x Pak? Kenapa x? Yang mana? Yang U kan sama dengan akar 5x kuadrat. Ah. Turunannya kenapa bukan 2x Pak? Turunannya kenapa bukan 2x? 2x akar 5 maksudnya Pak. 2x akar 5. Turunan akar 5x kuadrat ini. Turunan ini tuh. Iya. Akar ini kan ada akarnya, Mas. Oh, oke. Maaf Pak. Ini ada akarnya loh, Mas. Ya, ada akarnya apa? Bentuk ini kita sederhanakan dengan x-nya kita keluarkan dari akar toh. Oh iya, terima kasih Pak. Akar 5. Oke. D-nya menjadi apa ini? Du per akar 5. Gitu kan ya? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang menjadi, ya udah, akar 5-nya ditaruh ke depan bisa kan? 1 per akar 5 dikalikan integral 1 per akar 1 min U kuadrat du. 1 per akar 5. Ini 1 per akar 1 min U kuadrat. Udah balik ke ini kan? Ke sini nih. Arkes ini. Terlanjur nulis apa ya? Terlanjur nulis ya. Terlanjur nulis arkes ya, nggak apa-apa ya. Ini nanti plusnya terakhir aja. U-nya tadi apa? U-nya adalah akar 5x kuadrat. Jadi sama dengan 1 per akar 5 arkesin akar 5x kuadrat. Plus gitu ya temennya. Jadi yang perlu perhatian di sini adalah cara memisahkan ini ya, cara memisahkan ini. Cara memisahkan ini itu teman-teman harus perhatian betul. Hati-hati maksudnya. Memisahkan, kita milih U-nya itu yang mana? Karena rumus umumnya adalah di sini. 1 min U kuadrat. Oke teman-teman. Ada pertanyaan? Belum Pak. Loh. Oke. Jadi kembali ke rangkuman di sini untuk integral dan diferensial fungsi inverse trigonometrik. Ini harus di apa ya? Diapalin ya kayak gitu ya. Ya diapalin deh. Tapi ngapalin rumus itu juga percuma ya. Jadi Anda ngerjakan gitu nanti akan apa dengan sendirinya.
Oke, lanjut ya. Oke. Sebelum lanjut, kalau coba kerjakan yang H ya, coba kerjakan benar ini ya. Bentar, saya kerjakan yang tunggu sebentar. I sama dengan integral E pangkat X per 1 plus E pangkat 2 X dx. Nah, berapa? Coba kerjakan ini kamu. Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Integral E pangkat X per 1 plus E pangkat 2 X. Tolong dikerjain. Saya tunggu benar. Sen ya, coba ya. Nanti yang sudah angkat tangan ya. Halo. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke, saya tinggal ke belakang bentar ya. Kamu ngerjain.
Oh, belum ada yang angkat tangan. Halo? 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 Oh, langsung angkat tangan, Bu. Berarti ini dari angkat tangan yang pertama. Dinda. Oke. Ya, Pak. Ya, ini berarti yang pertama. Aidin. Balik. Izin. Share screen, Kak, Pak? Oke. Share screen. Saya izinkan kamu share screen. Sudah. Ini apa sudah kelihatan, Pak? Oke. Itu pekerjaan saya, Pak. U, pangkat X. DU, pangkat X, DX. Ya. Gimana, teman-teman? Sama, Pak. Sama, Pak. Gimana ya? Oke. Izin stop share ya, Pak. Ya. Oke. Nah, catetin ya. NRP-mu berapa, Din? 572.11.007, Pak. 572.11.007. Oke. Sudah, thank you. Makanya cepet-cepetan ya kalau ini ya. Kalau saya suruh itu enggak usah sungkan-sungkan ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Masih on semua ini? Nggak ada yang tidur? Farid Zaini? Iya, Pak. Ngecek aja aku. Venditio Fatoni? Iya, Pak. Venditio? Oke, mantap. Dimas Fadlur Rahman? Hadir, Pak. Ini cewek ini. Zahra Wardani? Halo, Pak. Halo, sip. Dava Farhana? Dava Farhana. Dava Farhana. Tak panggil nggak ada, nanti tak keluarin. Dava Farhana. Mixanya rusak. Waduh. Kameramu coba kameramu. Awas ngomong, kamera saya juga rusak. Rusak temen kameranya. Dav, kameramu nggak bisa juga ya. Mixer rusak, ini sudah on Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kok masih ada ini ya. Ada respon. Oke. Ali Zain Abidin. Hadir, Pak. Ya, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke 1.3. Ini bab 1 yang terakhir, yaitu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik, teman-teman. Jadi, fungsi hiperbolik itu bukan fungsi trigonometri, tapi nyebutnya kayak fungsi trigonometri gitu ya. Bukan fungsi trigonometri, tapi sebenarnya bukan fungsi trigonometri, tapi kayak fungsi trigonometri, jadi lucu ya. Fungsi, bentar, saya pindah kameranya. Tenang. Ada kopi di sini teman-teman. Jadi tinggal bikin kopi juga. Nah, fungsi trigonometri, hiperbolik. Hiperbolis. Oke. Jadi ini benar-benar pure bukan fungsi trigonometri. Nulisnya adalah sin pakai H. Ya. Sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per. Kalau cos X
ada hanya ya, sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per. Ini teman-teman. Acuannya di situ. Oke ya. Jadi, ini ya, ternyata di sini ada sin hiperbolis. Nah, semuanya itu diturunkan dari bentuk dua ini. Kan kayak fungsi apa, Rek? Kayak fungsi apa sini, Rek? Trigonometri kan? Kalau tangan X, tangan kan sin per cos ya. Ya tinggal turunkan dari sini teman-teman. Berarti sinnya adalah E pangkat X min E pangkat min X per 2 per E pangkat X min E pangkat min X plus X per 2. 2-nya dicorek, tinggal apa ini? E pangkat X min E pangkat min X per E pangkat X plus E pangkat min dan seterusnya hingga ketemu ini. Oke. Terus kotangan cos X per sin X, ya E pangkat X plus E pangkat min X per E pangkat X sama. Sekan adalah sepercos, yaitu 2 per ini. Kosekan sepersin, yaitu ini. Nah, kalau kita buat grafiknya seperti ini, teman-teman. Ini, yang saya, atau yang ini, satu ini. Ini kan fungsi E pangkat X. E pangkat itu kayak gini. Kalau setengah ya sebetulnya diturunkan aja setengah gitu ya. Dikalikan setengah berarti awalnya di sini 1, yang ini setengah. Yang ini E pangkat min X. Karena dia turun titik potongnya di setengah berarti setengah E pangkat min X. Nah, cos itu adalah penjumlahan ini ditambah ini. Setengah X ditambah setengah E pangkat min X. Hasilnya adalah ini. Bisa kan jumlah dua grafik ya. Jadi satunya ini kan titik potongnya setengah. Yang ini titik potongnya di setengah, yang ini titik potongnya setengah. Kalau ini ditambah ini hasilnya adalah 1. Demikian juga yang ini. Ini ya misalkan ini. Berarti ini ditambah ini. Ini tambah ini tambah ini. Jadi bentuknya kayak gini teman. Itu adalah grafik cos hiperbolis. Sedangkan yang kanan, nah ini adalah fungsi sin hiperbolis. Ini E pangkat X. Oke. Sementara yang ini adalah ditambah hasilnya adalah. Jadi grafiknya itu yang ini ya, ini. Yang tengah ya. Grafik sin hiperbolis itu yang tengah. Ini grafik cos hiperbolis itu yang atas. Jadi bukan dua-dua ini, tapi yang atas ini. Sorry. Nah ya. Ini ya. Yang ini. Ini grafiknya, bukan ini, bukan ini. Yang ini. Yang sin,
grafiknya. Bukan ini, bukan ini. Dua ini hanya perantara saja supaya mendapatkan grafik ini. Gitu, teman. Oke. Next. Lu. Oke. Ini grafik yang lainnya. Ini sama dengan tangan hiperbolis X. Ini adalah kotangan hiperbolis X. Ini Y kosekan hiperbolis X. Ini Y kosekan hiperbolis X. Oke. Terus ini kesamaan hiperbolis, teman-teman. Cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1. Kalau di trigonometri apa, teman-teman? Cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Kalau hiperbolis, cos hiperbolis kuadrat X min sin hiperbolis kuadrat X. Sama dengan 1. 1 min tangen hiperbolis kuadrat X sama dengan sekan hiperbolis kuadrat X. Oke ya. Ketika kita ngomong ini, hiperbolisnya nggak usah saya ngomongin ya. Jadi ya tetap 1 tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X itu aja. Cuman aja nulisnya adalah ada hanya ya. Ini teman-teman. Jadi sifat-sifat hiperbolik itu bisa diturunkan mirip-mirip dengan trigonometri. Di trigonometri kalau ada sin A plus B atau sin X plus Y, kan sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Nah, kalau sini mirip ini. Sin hiperbolis X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Sin X min Y, sin X cos Y min cos X sin Y. Cos X plus Y, cos X cos Y plus sin X sin Y. Cos X min Y, cos X cos Y min sin X sin Y. Sin 2X, 2 sin X cos X. Nah, mirip. Sama ini. Kalau yang ini sama ya. Jadi ada yang sama, ada yang enggak. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ini. Turunan dan integral fungsi hiperbolis. Kita lihat. Ini sederhana sebenarnya. Kenapa sederhana? Karena kita turunkan dari E pangkat. Kan misalkan Y sama dengan sin X. Berarti Y itu sama dengan Anda disuruh mencari dy dx-nya sama dengan berapa. Karena sin X itu asalnya kan dari E pangkat X min E pangkat min X per. Ini turunannya kan gampang, teman-teman. Dy dx-nya sama dengan turunan E pangkat X. E pangkat X. Turunan E pangkat min X. Min-nya kan ke depan ya, jadi plus ya. Plus E pangkat min X per. Gini kan. Ini sama dengan apa? Cos. Jadi turunan sin X adalah cos X sama. Kalau Y sama dengan cos X. Berarti kalau ini kan sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per. Diturunkan di dx-nya sama dengan turunan E pangkat X, E pangkat. Turunan plus E pangkat min X, min E pangkat min X per. Hasilnya apa ini? Sin hiperbolis X. Jadi turunan cos itu sin untuk hiperbolis. Kalau trigonometri turunan cos min sin. Gitu ya. DST, Anda bisa menurunkan Y sama dengan tangan ya, tangan X
Anda cari dy dx-nya. Ya, sekant kuadrat. Dan seterusnya, Anda lihat di sini. Gitu, teman-teman. Oke. Ini ketika ini bentuknya umum, bukan X lagi, tapi U, maka harus dikalikan dengan du dx. Teorema apa? Rantai ya. Teorema rantai. Dan kemudian integralnya, nih, kalau turunan sin itu cos, maka integral cos adalah sin. Turunan sin adalah cos, integral cos adalah sin. Turunan cos adalah sin, integral sin adalah cos. Turunan tangan adalah sekant kuadrat, integral sekant kuadrat adalah tangan. Gitu ya. Ini bentuknya sudah diganti dengan U, artinya diperumum. Oke. Next ya. Ini sekarang inverse-nya, teman-teman. Fungsi inverse hiperbolik. Nah, cos X untuk X lebih besar 0 bentuknya kan kayak gini. Masih ingat tadi ketika kita ngomong grafik fungsi. Kan ini ya, gini ya. Oke. Untuk X lebih besar 0, maka yang diambil hanya ininya saja. Hanya bagian sini toh yang diambil. Untuk X lebih besar 0. Sehingga grafiknya hanya ini. Inverse-nya mana? Berarti inverse-nya seolah-olah, ayo inverse itu gimana? Grafik ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat ya, setiap inverse itu adalah pencerminan terhadap garis sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Kita cerminkan. Hasilnya mana? Hasilnya dari ini. Kalau dicerminkan ke sini, hasilnya kan jadi kayak gini, kawan. Hasilnya kan jadi ini loh. Ya, boleh gambarnya. Gini kan ya. Jadi ini. Kalau ini satu di sini, ini satu di sini. Oke. Jelas ya gambar ini ya. Halo. Jelas. Pokoknya diem untuk nanti jelas. Bukan fungsi satu-satu. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa fungsi Y sama dengan cos X bukan fungsi satu-satu? Silakan. Ada yang tahu nggak? Lu, kenapa Y sama dengan cos X bukan fungsi satu-satu? Halo teman. Halo. Mungkin karena bukan mutlak, Pak. Oh, nggak gitu. Ayo, kurang tepat. Ayo. Untuk melihat apakah itu fungsi satu-satu atau bukan, salah satu uji yang paling sederhana menggunakan uji apa? Garis horizontal. Kalau Y sama dengan cos X untuk semua domain, berarti kan grafiknya ini ya. Ini kan ya, gandeng ini ya. Kalau ini kita uji dengan garis horizontal, oke. Dia memotong di berapa titik? 2, Pak. 2. Nah, nanti baca kembali. 2 titik. Kalau dengan uji garis horizontal, sebuah kurva memotong di lebih dari 1 titik, maka dia bukan fungsi satu-satu. Karena dia bukan fungsi satu-satu, maka dia nggak akan punya inverse untuk seluruh domain. Supaya punya inverse gimana? Hanya dibatasi untuk domain tertentu. Ini contohnya, dibatasi hanya bagian yang ini saja. Separuh. Ya, dibatasi paruh.
saja. Ini saja. Agar mempunyai inverse domainnya dibatasi dari 0 hingga plus tak hingga. Berarti hanya dibatasi dari sini sampai tak hingga. Dan ringnya pasti terbatas juga ini. Ini jadi domain, ini jadi range. Oke, paham nggak ini? Kalimat-kalimat di situ, teman-teman. Paham ya? Paham. Diem tanpa paham. Next. Oh iya, nggak bisa hilang ya. Clear dulu. Clear all. Oke. Ini fungsi inverse-nya. Y sama dengan arcus cos X, maka cos Y sama dengan X. Y sama dengan arcus sin X, maka Y sama arcus tangan X, maka arcus tangan Y sama dengan tangan hiperbolis Y sama dengan X. Ngomongnya gak enak ya. Y sama dengan arcus kotangan hiperbolis X, panjang ya. Maka kotangan hiperbolis Y sama dengan X dan seterusnya. Ini arcus sin X sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Oke. Dari mana itu asalnya? Asalnya Anda bisa melihat dari buku. Di halaman 61 ada pembuktian di situ ya. Oke, jadi arcus ini sama dengan ini, ln ini. Kenapa? Ya pembuktiannya kembalikan ke sini teman-teman. Pembuktiannya kembalikan ke sini. Jadi awalnya Y itu sama dengan E pangkat X plus E pangkat salah ya. Y sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per arcus-sinnya atau inverse-nya, sin pangkat min 1 inverse-nya kan, harus kita balikkan ini. Berarti X sama dengan E pangkat Y min E pangkat min Y plus kalau kita tuliskan X sama dengan setengah E pangkat Y min E pangkat min Y. Kalau kamu turunkan sama dengan tadi caranya ya teman-teman, diturunkan. Turunan dari ini adalah dx adalah 1 sama dengan turunan ini setengah turunan E pangkat Y dikalikan dy dx min turunan E pangkat min Y. Halo, E pangkat min Y turunannya E pangkat min Y. E pangkat min Y plus E pangkat min Y. Jadi plus kan ya. Dan seterusnya. Nanti kamu bisa masukkan ke Y itu. Nanti akan mendapatkan ln. Kenapa ln? Ya nanti kan ini dikembalikan kan. Kalau kamu teruskan ini dy-nya bisa kamu keluarkan. Kayak gitu. Nanti Y-nya adalah ini.
Y-nya kamu kembalikan nanti. Y-nya adalah E pangkat X. Jadi dy dx di sini, dy dx-nya kan sama dengan 1 per ini, 1 per setengah E pangkat Y plus E pangkat min Y. 1 per setengah sama dengan 2 per E pangkat Y plus E pangkat min Y. Y-nya apa? Y-nya adalah ini. Substitusi nanti. Berarti E pangkat X min E pangkat min X. Terus nanti dilengkan kanan kiri. Nanti ketemunya seperti ini. Oke. Tangan juga gitu. Ini di buku bisa Anda lihat. Nanti Anda bisa Anda lihat. Turunan ini. Nah, kemudian turunan hiperbolisnya ini harus Anda hafalin ya, teman. Mana? Ini harus Anda hafal. Mirip dengan, makanya saya singkat saja. Di buku itu juga sangat singkat pembahasan untuk fungsi hiperbolis ya. Ini integralnya. Oke. Kalau ada contoh situ, Anda suruh ngitung I sama dengan integral sin pangkat 6 X cos X dx. Gimana ini? Anda ngitungnya? Caranya. Contohnya. Gampang ya? Ini kan kita misalkan U sama dengan cos X. DU-nya sama dengan sin X dx. Gitu ya? Kebalik, Ra. Kebalik, Ra, ya? Halo? Ya, Pak. Nyadar nggak? I sama dengan integral sin pangkat 6 X cos X dx. Ini teman-teman. Ini kan kita misalkan ya, pemisahan saya tadi kebalik. U-nya adalah sin X. DU-nya adalah cos X dx. Jadi, I itu sama dengan integral U pangkat 6 cos X dx-nya jadi DU. Sama dengan berapa ini? 1/7 U pangkat 7 sama dengan 1/7 U-nya berapa? Sin pangkat 7 X plus C. Itu. Oke ya, ini gambarnya. Baik, teman-teman. Oke, on-cam semua, teman-teman. Nah, bab 1 sudah kelar. Kita kasih PR ya. PR-nya latihan 1.2. Sudah pada punya buku semua, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, Anda bisa beli online ya. Kalau pengen. Bukan di Topet, bukan di Shopee, tapi di ya langsung aja nanti WA ke admin ya. Kalau pengen punya buku. Tapi insya Allah minggu depan sudah masuk kok. Oke, latihan 1.2 nomor piro.
Nomor 13 AH. Oke. 13 AH ya. Oke. Terus nomor 25. Terus nomor 28K. 28K. Nomor 29 oh tidak ya. 29G. Itu aja. Terus latihan 1.3 itu latihan 1.3 nomor 11A ya. 11A. Sama 4B turun ya. 4B. Satu lagi. Nomor 22F. Oke ya teman-teman. Nanti dikumpulkan di karena ini online, kumpulkan di MyTS Classroom ya. Kamu foto terus kamu upload ya. Kerjaan kamu. Jangan lupa kasih nama. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Saya kira sekian dulu ya. Sudah pada absen semua ya? Sudah, Pak. Pak. Coba. Oke. Yuk, Assalamualaikum.